Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhir zaman. Nabi Musa alaihi salam merupakan salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam adalah salah satu rasul Allah yang memiliki banyak keistimewaan. Allah pun telah mengabadikan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Musa secara lengkap pada beberapa surat yang berbeda di dalam Al-Qur'an. Nama Nabi Musa alaihi salam disebut dalam Al-Quran sebanyak 136 kali, tersebar dalam 34 surat, 27 Makkiyah dan 7 Madaniyah. Paling banyak terdapat dalam surat Al-A'raf berjumlah 21 kali, kemudian surat Al-Qasas berjumlah 18 kali, surat Toha 17 kali dan surat Al-Baqarah 13 kali, selebihnya berkisar antara 1 hingga 8 kali. Lalu bagaimana kisah lengkap Nabi Musa alaihi salam dari lahir sampai wafat? Mari kita simak selengkapnya ulasan berikut ini. Kisah Nabi Musa alaihi salam dan tenggelamnya Fir'aun di laut. Setelah berkali-kali Fir'aun ingkar janji kepada Nabi Musa, maka Allah memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel agar segera meninggalkan Mesir. Namun Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka sampai ke laut. Kisah ini disebutkan beberapa kali di Al-Quran, salah satunya ada di dalam surat Asy-Syura ayat 52 hingga 68. Mesir kembali ramai dengan aktivitas masyarakatnya, seperti sebelum turunnya azab dari Allah. Dan setelah kejadian azab itu, kaum Fir'aun meragukan ketuhanan Fir'aun, dan mulai percaya kepada Tuhannya Musa. Namun, Fir'aun dengan segala kuasanya, menghasut pikiran mereka. Wahai kaumku, lihatlah perubahan yang terjadi pada Mesir sekarang. Semua ini tidak akan terjadi, tanpa campur tangan ketuhananku. Buktinya, walaupun musibah datang secara bertubi-tubi, tanah pertanian kita tambah subur, sungai-sungai tidak pernah kering, dan pastinya buah-buahan makin melimpah. Orang-orang pun membenarkan ucapan Fir'aun. Lain halnya dengan kondisi kaum Nabi Musa. Bani Israel semakin tersiksa oleh perbudakan yang dilakukan kaum Fir'aun. Akhirnya mereka berduyun-duyun mendatangi Nabi Musa. Wahai Musa, kami sudah tidak tahan lagi hidup di sini. Apakah sebaiknya kita pergi saja dari Mesir? Bersabarlah wahai kaumku, ucap Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, agar diberikan solusi atas permasalahan kaumnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 52. Dan kami wahyukan, perintahkan kepadamu Musa, pergilah pada malam hari dengan hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. Malam harinya, Nabi Musa dan Bani Israel pergi meninggalkan Mesir secara sembunyi-sembunyi. Waktu malam dipilih, agar kepergian mereka tidak terlihat oleh kaum-kaum Fir'aun. Keesokan harinya, kabar tentang kepergian Musa dan para pengikutnya sampai juga ke telinga Fir'aun. Seenaknya saja mereka melarikan diri dariku. Wahai pengawal, siapkan pasukan untuk mengejar Musa dan Bani Israel, ucap Fir'aun dengan marah. Aku yakin mereka belum pergi terlalu jauh. Lagi pula jumlah Bani Israel tidak banyak, maka tidak sulit untuk kita mengejarnya. Setelah semua disiapkan, Fir'aun dan pasukannya menyusul Nabi Musa dan Bani Israel. Dengan menunggangi kuda dan peralatan perang yang hebat. Ketika Nabi Musa dan pengikutnya sampai di tepi laut, perjalanan mereka terhenti. Kaum Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sekarang bagaimana ini? Di depan kita terbentang lautan luas. Tanpa perahu, kita tidak bisa menyeberangi laut ini. Kami takut, kalau Fir'aun dan pasukannya menyadari kepergian kita dan menyusul kita. Bagaimana ini wahai Musa, wahai kaumku, sekali-kali kita tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 63. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Lalu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, seketika itu, lautan terbelah menjadi dua. Di tengah-tengahnya terhampar jalan panjang untuk melintas. Masya Allah, kaum Bani Israel terkagum-kagum dengan mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa meminta pengikutnya untuk segera bergegas, menyeberangi jalan di tengah lautan tersebut. Beberapa saat kemudian, Fir'aun dan para pasukannya sampai ke tepi laut. Mereka pun takjub melihat pemandangan laut yang aneh. Mereka berkata, "Aku belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya." Fir'aun dan pasukannya terus mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Di tengah perjalanan mengejar Nabi Musa, tampak Nabi Musa dan kaumnya terlihat oleh pasukan Fir'aun. Namun atas izin Allah, tiba-tiba jalan yang terbentang di antara dua laut itu, kembali berubah menjadi lautan sedia kala. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Sedangkan Fir'aun dan pasukannya, tenggelam di lautan. Sebelum mati tenggelam,
Fir'aun menyadari kesalahannya, seraya berkata, "Sesungguhnya aku percaya tidak ada Tuhan selain Engkau, Tuhannya Musa dan Bani Israel. Hamba berserah diri kepadamu ya Allah. Tolong selamatkan hamba." Namun semuanya telah terlambat. Allah tidak menerima taubat Fir'aun. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 91. "Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan." Sedangkan di pihak Nabi Musa, Bani Israel masih khawatir dengan keadaan musuhnya. "Wahai Musa, apakah Fir'aun dan para pengikutnya benar-benar tenggelam di laut ini? Kami agak ragu, karena Fir'aun mengaku bahwa dirinya Tuhan yang tidak akan mati." "Benar wahai kaumku, Fir'aun dan pasukannya tenggelam di laut. Namun Allah menyelamatkan jasad Fir'aun. Sebagai pelajaran bagi manusia di masa mendatang, bahwa kisah Fir'aun yang kejam dan mengaku-ngaku sebagai Tuhan benar-benar kisah nyata." Demikianlah akhir kisah pertarungan Nabi Musa melawan Fir'aun. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya Nabi Musa dan Bani Israel setelah mengalahkan Fir'aun? Kita lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.